Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan untuk jaringan hewan ya, bagian jaringan otot dan jaringan saraf. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang jaringan epitelium dan jaringan ikat. Jadi sekarang kita lanjutkan ke jaringan otot dan jaringan saraf. Oke, jaringan otot. Nah, di sini untuk jaringan hewan, jaringan otot itu ada 3 macam. Ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana gambar dari jaringan otot polos, lurik, dan jantung. Nah, jaringan otot ini pastinya dia tersusun atas sel-sel otot ya, jadi sama dengan pengertian jaringan sebelumnya, itu kumpulan dari sel. Jadi untuk jaringan otot, sel-sel yang menyusunnya adalah sel-sel otot. Kemudian fungsi dari jaringan otot ini adalah untuk pergerakan tubuh. Jadi pada tubuh kita itu, pada tubuh manusia itu ada 2 macam sistem gerak, ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, otot sendiri ini berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, makanya di sini dikatakan untuk pergerakan organ tubuh. Nah, kenapa di sini otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena ototlah yang bekerja untuk bisa menggerakkan tulang. Jadi, otot ini mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Berkontraksi itu artinya bekerja. Jadi, ototlah yang bekerja agar tulang bisa bergerak. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana perbedaan antara ketiga macam otot yang menyusun tubuh kita. Nah, yang pertama di sini ada inti sel. Nah, inti sel di sini untuk otot polos ini ya. Jadi otot polos itu dia cuma punya 1 inti sel, letaknya ada di bagian tengah. Jadi dia terletak di bagian tengah. Kemudian untuk otot lurik, inti selnya ini biasanya lebih dari 1 ya, ini lebih dari 1. Kemudian dia itu letaknya di tepi atau di pinggir. Jadi ini ya berbeda dengan tadi. Jadi dia ini letaknya di bagian pinggir sel. Kemudian otot jantung dia sama dengan otot polos, intinya cuma ada 1, kemudian dia terletak di bagian tengah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar, antara otot lurik dan jantung ini memiliki beberapa persamaan. Jadi dari segi struktur ya, dari segi struktur di sini kenapa dia disebut sebagai otot polos? Itu karena serabut-serabut kontraktil yang ada pada otot polos ini dia tidak menampakkan cahaya, sehingga dia kelihatan polos. Jadi kita lihat di sini kelihatan polos strukturnya, makanya kita sebut dia sebagai otot polos. Nah, sedangkan otot lurik di sini dia serabut kontraktilnya ini memantulkan cahaya. Makanya di sini kelihatannya ini berlurik-lurik, jadi kayak bergaris-bergaris seperti ini. Makanya disebut sebagai otot lurik ya, karena dia tanpa strukturnya itu bergaris. Nah, otot lurik ini biasa juga kita sebut sebagai otot jantung, otot rangka ya. Kenapa disebut otot rangka? Karena otot lurik ini menempel pada rangka tubuh. Jadi semua yang menempel pada rangka tubuh itu kita sebut sebagai otot lurik. Kemudian kalau otot jantung dilihat dari strukturnya itu mirip dengan otot lurik, jadi dia kayak bergaris-garis juga, lurik ya. Jadi dia ini terdiri atas otot lurik yang bercabang. Cuma bedanya kalau tadi ini tidak bercabang, jadi dia berbentuk gelendong. Sedangkan kalau otot jantung itu dia lurik dan bercabang. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana sifat kerja dari ketiga macam otot ini. Nah, untuk otot polos ini dia sifat kerjanya tidak sadar. Tidak sadar artinya biarpun kita dalam keadaan tidur, maka dia tetap bekerja. Itu disebut dengan cara kerja yang tidak sadar. Kemudian dia juga tidak cepat lelah. Jadi dia bekerja secara terus-menerus dan tidak cepat lelah. Jadi selama kita hidup, maka bekerja terus, entah disadari ataupun tidak disadari ya. Makanya dikatakan dia pengaruhnya itu di bawah saraf tak sadar. Kemudian otot lurik. Nah, untuk otot lurik ini dia cara kerjanya sadar, kemudian cepat lelah. Jadi contoh ya, karena ini contohnya kita temukan pada rangka tubuh. Jadi makanya kalau kita bekerja menggunakan otot pada rangka tubuh itu
cepat lelah pastinya. Contoh, mengangkat beban. Jadi kalau kita mengangkat beban itu biasanya kita cepat lelah. Nah, kemudian dia cara kerjanya sadar, artinya dia di bawah pengaruh otak ya. Kalau kita tidur, otot lurik tidak bekerja. Jadi dia hanya bekerja pada saat kita dalam keadaan sadar. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung sama dengan otot polos, dia bekerja secara tidak sadar ya. Jadi biar kita tidur dia tetap berdetak ya. Jadi walaupun diperintahkan otot jantung berhenti, nah dia tidak akan berhenti sebelum waktunya. Itu yang disebut tidak sadar. Jadi dia bekerja tidak di bawah pengaruh otak. Kemudian dia tidak cepat lelah juga. Jadi dia tidak cepat lelah juga sama dengan otot polos, tidak cepat lelah. Nah, kemudian reaksi terhadap rangsangan. Nah, di sini untuk otot polos, reaksi terhadap rangsangan itu dia lambat ya. Sama dengan otot jantung. Reaksi terhadap rangsangan juga lambat. Cuma di sini kalau dia otot lurik, dia reaksi terhadap rangsangannya cepat dan cepat lelah. Sedangkan kalau dia otot jantung, reaksi terhadap rangsangan juga lambat, berirama. Nah, kenapa dia disebut berirama? Karena dia berdetak. Jadi kita mempunyai jantung ya, jantung kita itu berdetak. Detakannya itu sekitar 72 kali dalam 1 menit. Jadi per menitnya itu 72 kali. Bisa dihitung ya. Jadi kalau misalnya lagi sakit, maka biasanya detakannya lebih lambat. Jadi mungkin kurang dari 72. Kalau misalnya lagi lelah atau misalnya habis bekerja berat, maka detakannya jauh lebih cepat. Jadi seperti olahragawan habis lari ngos-ngosan, pastinya dia berdetak lebih cepat. Nah, makanya di sini dia dikatakan berirama karena dia mempunyai detakan. Kemudian letaknya itu untuk otot polos ini kita temukan pada dinding saluran tubuh, pada pembuluh darah dan pada usus. Nah, di sini kenapa dia, contohnya ya, bisa disimpulkan bahwa otot polos itu posisinya di dalam tubuh itu adalah di organ bagian dalam kecuali jantung. Jadi semua organ dalam kita, misalnya hati, lambung, usus, kemudian pankreas, itu semua penyusunnya adalah otot polos. Pembuluh darah, semuanya penyusunnya adalah otot polos kecuali jantung ya. Nah, untuk otot lurik, yang disebut otot lurik itu semua yang menempel pada rangka tubuh. Jadi semua yang menempel pada tulang-tulang itu namanya otot lurik. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini ditemukan hanya ada pada jantung. Jadi kita tidak temukan di tempat lain, hanya ada pada jantung. Makanya tadi untuk otot polos ya. Jadi otot polos itu semua organ dalam tubuh kecuali jantung itu pasti penyusunnya adalah otot polos. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang kita masuk ke jaringan saraf. Oke, ini gambar jaringan saraf. Jadi sesuai fungsinya pasti ya, dia bentuknya agak memanjang, kemudian ada banyak tonjolan-tonjolan sesuai dengan fungsinya pastinya. Nah, jaringan saraf ini juga tersusun atas sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf ini kita kenal dengan istilah neuron. Jadi neuron itu adalah sel saraf. Nah, jadi ini gambar ini adalah gambar sel saraf atau gambar neuron. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada sel saraf. Nah, sel saraf di sini badan sel saraf ya. Ini semua ya. Ini semua bisa kita kategorikan badan sel saraf ini yang berwarna biru ini ya. Ini badan sel saraf. Nah, kemudian dia ini berfungsi menerima impuls atau rangsangan. Jadi impuls ini nama lainnya adalah rangsangan. Kemudian nantinya akan diteruskan ke akson. Ini namanya akson. Ini namanya akson ya. Jadi itu badan sel saraf. Jadi dia menerima impuls dari dendrit. Jadi ini dendrit, ini akan dibawa masuk ke sini rangsangannya, diterima oleh badan sel saraf, kemudian sel saraf akan meneruskan ke akson. Nah, seperti itu. Kemudian ada neurit. Neurit ini adalah akson. Nah, ini yang panjang ya. Nah, ini yang panjang, ini namanya neurit. Neurit ini berfungsi membawa impuls atau rangsangan meninggalkan badan sel. Ya. Kemudian
dendrit. Dendrit ini yang modelnya kayak akar pohon, seperti akar pohon. Ini namanya dendrit. Nah, dendrit inilah yang paling pertama menerima rangsangan. Jadi dialah yang menerima rangsangan pertama kali, kemudian akan dikirim masuk ke badan sel. Ya, jadi rangsangan sama dengan impuls ya. Itu ya. Ada bagian yang belum disinggung ya. Kemudian di sini ada selubung mielin, ini yang mirip bentuk sosis. Ini selubung mielin. Ini merupakan pelindung akson. Jadi kita lihat di sini sepanjang akson ini dia ditutupi oleh selubung mielin. Jadi selubung mielin ini adalah fungsinya untuk melindungi akson. Kemudian di sini ada lekukan ya, pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan yang lain. Ini kita sebut dengan nodus Ranvier. Nah, nodus ini fungsinya di sini adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Jadi kalau misalnya di sini ada rangsangan lewat, maka nodus ini akan mempercepat rangsangan tersebut. Oke. Kemudian bagian ujung ini namanya terminal Buttons, atau di bagian ujung ini nantinya di sini akan bersambungan lagi dengan sel saraf yang lain. Jadi nanti di sini akan banyak lagi sel saraf. Ya, jadi ini hanya satu contoh untuk satu sel. Nanti dia akan bersambung dengan sel saraf berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada fungsi sel saraf. Nah, di sini yang pertama fungsinya itu adalah merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Jadi merespon. Jadi kalaupun misalnya perubahan lingkungannya sekecil apapun, itu akan direspon oleh sistem saraf. Jadi contohnya ya, kita disentuh saja, disentuh sedikit di bagian kulit, maka sistem saraf akan langsung menanggapi. Jadi kulit akan mengirim rangsangan tadi menuju ke pusat saraf. Kemudian membawa impuls atau rangsangan saraf atau pesan ke pusat saraf. Jadi contohnya tadi sentuhan ya. Jadi kalau misalnya kita disentuh, maka sistem saraf yang ada di kulit akan mengirim pesan tadi menuju ke pusat saraf. Di sini kita punya dua pusat saraf atau sistem saraf pusat. Ada otak dan ada sumsum tulang belakang ya. Nah, untuk otak itu dia berperan untuk gerakan gerakan yang kita sadari, sedangkan untuk sumsum tulang belakang itu adalah gerakan yang tidak disadari. Jadi kalau misalnya kita menulis, itu artinya diolah di otak. Kalau kita kaget, misalnya contohnya ada teman yang tiba-tiba mengagetkan kita, maka itu pesannya akan diolah di sumsum tulang belakang. Kemudian fungsi yang lain itu dia bereaksi aktif terhadap rangsangan yang datang. Jadi rangsangan sekecil apapun, itu akan menyebabkan sistem saraf bereaksi. Oke. Jadi untuk pembahasan sistem saraf dan jaringan saraf dan jaringan otot ini, itu nantinya akan ada pembahasan tersendiri, ada materi tersendiri ya. Jadi makanya saya tidak bahas panjang lebar di sini. Nanti kita bahas di materi tentang sistem saraf dan jaringan dan sistem gerak. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.